Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manfur, selamat datang kembali di Sisfo dan podcast Manfaat Tanah Datar. Kali ini merupakan episode pertama kita di tahun 2025 ini, yaitunya pada episode Bincang-Bincang Seru bersama saya Nisa yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Nah, Sobat Manfur, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitunya para peserta Duta Genre Kabupaten Tanah Datar. Ada Nofri, Arif, Harnum, dan juga Aura. Baik, langsung saja kita sapa mereka. Halo semuanya. Halo Kak. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Nah, Sobat Manfur, mereka berempat ini merupakan perwakilan dari PIK-R Nurul Ilmi Manfaat Tanah Datar yang baru saja kemarin ini mengikuti ajang pemilihan Duta Genre Kabupaten Tanah Datar tahun 2025. Oke guys, jadi hari ini aku mau ngajak kalian buat bincang-bincang dan sharing-sharing dikit tentang pengalaman kalian selama ikut Duta Genre kemarin. Nah, sebelum kita masuk, aku mau nanya dulu nih, Duta Genre itu apa sih? Bisa menjawab ya Kak? Duta Genre adalah perwujudan para remaja yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik untuk remaja yang lainnya dan bertujuan untuk membuat perencanaan yang matang dalam kehidupan keluarga nantinya Kak. Oh, jadi berarti Duta Genre itu merupakan program remaja berencana gitu ya? Iya Kak. Kalian kan mengikuti ajang pemilihan Duta Genre nih. Apa sih yang memotivasi kalian sehingga mau gitu ikut dalam ajang ini? Mungkin motivasi kami ingin langsung berkontribusi langsung dalam program pemerintah, yaitu menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 ini Kak. Mungkin Oke. Nah, selama kemarin kan dari awal sampai akhir, boleh nggak diceritain sedikit gimana pengalaman kalian dalam mengikuti ajang Duta Genre Kabupaten Tanah Datar 2025 ini? Mungkin siapa yang mau jawab? Oh, Inok. Izin menjawab ya Kak. Mungkin tentunya sudah banyak pengalaman ataupun cerita-cerita yang kami dapatkan setelah kami mengikuti apresiasi pemilihan Duta Genre kemarin Kak. Mulai dari berangkat paginya dan juga kami sorenya itu kami nginap di salah satu rumah guru manfaat tanah datar gitu Kak, yaitu rumah Bundo Salma yang tempatnya tidak terlalu jauh dari tempat audisi gitu Kak. Jadi kami nginap semalaman di situ. Kemudian kami paginya langsung menuju ke tempat audisi kan Kak. Nah, sesampainya di tempat audisi, kami terlebih dahulu melakukan registrasi. Setelah itu kami menunggu acaranya dimulai. Terus masing-masing dari kami melakukan yang namanya wawancara gitu Kak. Wawancara. Cukup banyak itu Kak, wawancaranya mulai dari tes psikologi, tes pengetahuan umum genre, tes adat budaya, dan juga menyampaikan program kerja dari masing-masing kami gitu Kak. Setelah itu? Dan juga setelah kami melakukan wawancara, kami juga melakukan yang namanya penampilan bakat dan minat Kak. Jadi masing-masing dari kami memiliki bakat yang berbeda-beda. Inok nampilin apa tuh? Kebetulan tuh kemarin stand up comedy gitu. Wih, keren. Nah, kalian kan maksudnya udah banyak nih pengalamannya kemarin selama di situ. Apa aja sih yang kalian persiapin untuk mengikuti ajang Duta Genre tersebut? Ya persiapannya tentunya cukup banyak kan Kak. Mulai dari persiapan administrasi. Sebelum kami mendengar yang namanya ada gitu pemilihan Duta Genre untuk Kabupaten Tanah Datar, sebelum itu kami sudah memiliki niat untuk mengikutinya Kak. Dan juga ketika pendaftarannya sudah dibuka, tentunya kami mempersiapkan segala macamnya mulai dari administrasi, foto-foto, kartu segala macam lah Kak gitu kan. Nah, setelah kami mempersiapkan berkas-berkas dan lainnya, tentunya tidak hanya berkas, tidak cukup berkas saja gitu Kak. Mulai dari kesiapan mental,
kesiapan diri untuk mengikuti audisi, dan juga menghafal materi-materi yang telah di-sharing oleh Pak Rido ataupun materi-materi yang telah kami cari gitu. Oh, berarti teman-teman mereka ini benar-benar mempersiapkan semuanya dengan matang ya, bahkan jauh sebelum acara ini diadakan gitu loh. Nah, selama kalian di situ atau dari mulai persiapan sampai akhirnya hasilnya keluar itu, apa sih kesan yang paling menarik atau paling berkesan lah dalam hati kalian gitu selama kalian mengikuti ajang Duta Genre ini? Untuk kesan sih Kak, kalau saya pertamanya di situ nervous ya Kak, ada juga rasa takut untuk tampil di depan banyak orang, tapi karena jurinya banyak yang humble juga, jadi itu nuruni sedikit rasa takut saya, itu aja. Nah, kalian ini kan sebagai perwakilan remaja yang udah dinyatakan sebagai Duta Genre lah, peserta Duta Genre gitu kan. Nah, menurut kalian di lingkungan kita, di lingkungan Manfaat Tanah Datar, apa sih masalah remaja yang paling utama dan paling harus diperhatikan gitu? Sejauh kami melihat nih, masalah utama bagi remaja di lingkungan Manfaat ini mungkin kecanduannya kepada gadget. Untuk itu mengatasi hal ini, pihak madrasah meluncurkan atau melaunching sebuah peraturan zero gadget, yang dimana setiap para siswa ini dilarang membawa gadget selama pembelajaran berlangsung. Gitu. Oke. Nah, kalian setelah mengikuti Duta Genre ini, menurut kalian Duta Genre ini bisa nggak menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh remaja-remaja di Indonesia saat sekarang ini? Izin menjawab Kak. Silakan. Menurut saya bisa Kak, karena di Duta Genre ini sudah pasti memberikan contoh-contoh yang baik bagi remaja-remaja yang lainnya Kak, karena itu memang tertuju pada remaja Kak. Oke. Nah, selama dari awal persiapan, terus kalian pelaksanaannya sampai hasilnya kemarin itu keluar, ada nggak tantangan atau kendala yang kalian alami selama mengikuti ajang tersebut gitu? Ini cerita lagi nih ya Kak ceritanya. Kali ini Jadi cerita ya guys. tentunya tidak mudah kemarin itu Kak, kami melewati berbagai hambatan, rintangan, dan tentunya kemarin pasti ada rasa nervous, grogi, takut gitu Kak. Yang paling berasa itu pas di wawancara gitu Kak, pas di sesi wawancara itu kerasa banget nervousnya Kak. Jadi kami nyobain diri buat tenang, relax gitu kan Kak. Dan akhirnya ya alhamdulillah kami berhasil melewati sesi wawancara dengan baik, dengan alhamdulillah lancar gitu Kak. Dan juga pas penampilan bakat minat kami juga menampilkan bakat kami dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Dan juga alhamdulillah pada hari itu acara kami lancar Kak. Setelah itu kami menunggu hasilnya keluar. Waktu hasilnya keluar itu 1 hari sesudah acaranya berlangsung Kak. Nah, hasil pemilihannya itu diumumin pada jam 3 di tanggal 26 Januari Kak. Masya Allah. Jadi kebetulan kami udah nyampe rumah jam kayaknya zuhur sih Kak, udah nyampe rumah. Jadi kami sambil pantengin Instagramnya Genre Tanah Datar, sambil nunggu-nunggu kan siapa sih yang sebenarnya yang terpilih menjadi Duta Genre gitu kan Kak. Pada saat-saat itu cukup tegang, campur aduk lah gitu rasanya Kak. Pokoknya sampai jam 3 itu rasanya tegang banget, ingin menunggu, ingin melihat gitu siapa yang keluar sebagai Duta Genre gitu. Oke. Nah, cukup banyak ya berarti tantangan dan kendalanya, tapi itu menjadi sesuatu hal yang menjadi pembelajaran buat kalian semua gitu kan? Iya Kak.
Nah, setelah kalian mengikuti Duta Genre ini, apa perubahan positif yang kalian rasakan di diri kalian gitu? Ada nggak? Mungkin perubahan positif yang kami rasakan menjadi lebih percaya diri aja untuk tampil di depan umum, lebih mempersiapkan pengetahuan-pengetahuan, lebih ya mungkin itu Kak, percaya diri. Kalau dari Aura, ada nggak nih perubahan positifnya? Dari tadi diem aja. Oke, kalau menurut saya pribadi sih Kak, sama juga kayak Arif, bisa lebih berani untuk tampil di depan dan bisa lebih mengontrol rasa takut kita kalau lagi tampil di depan banyak orang, sama bisa juga untuk mengetahui banyak persoalan remaja zaman sekarang ini, seperti kayak seks bebas, nikah usia anak, dan juga narkoba Kak. Itu aja sih. Oke, baik penonton, ternyata banyak sekali perubahan positif yang terjadi dalam diri mereka setelah mereka mengikuti ajang pemilihan Duta Genre ini. Nah, aku mau tanya nih, selama kalian ngikutin ini dari awal sampai hasilnya keluar nih, siapa sih yang paling ngedukung kalian gitu? Ada nggak mau ngucapin apa gitu buat mereka yang paling ngedukung kalian, sehingga akhirnya kalian mampu buat ikut dalam ajang Duta Genre ini? Kalau untuk saya pribadi Kak, terutama khusus banget untuk Pak Rido, terima kasih kepada Bapak karena telah mengasih kepercayaan kepada saya untuk masuk ke dalam Duta Genre, dan mohon maaf karena tahun ini saya nggak lolos masuk finalis Duta Genre. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dan orang tua saya yang sudah membantu dan mensupport saya dari dalam. Oke. Memang dari segala pihak lumayan mensupport ya dalam kegiatan ini. Nah, Inop kan kemarin dari kabar yang kakak denger nih, Inop lolos sebagai finalis Duta Genre Kabupaten Tanah Datar 2025. Gimana nih perasaannya lolos sebagai finalis? Alhamdulillah banget gitu rasanya Kak. Dari 122 peserta yang ada, alhamdulillah pas hasil pengumumannya keluar pada jam 3 itu Kak, rasanya itu campur aduk banget Kak. Ngelihat nama kita ada di deretan orang-orang unggul gitu Kak. Insyaallah. Karena pas tampil itu yakin gak yakin sebab semua dari peserta yang ikut pada audisi genre kemarin itu ngeluarin powerful banget Kak. Ngeluarin semua yang dia miliki, ngeluarin semua yang ia tunjukkan kemarin. Itu sangat patut diapresiasi dan patut kita acungi jempol gitu. Sebab tidak hanya satu atau dua orang yang cukup ngeluarin semua kemampuannya yang miliki, tetapi seluruhnya juga sangat-sangat bersemangat, sangat-sangat antusias untuk menjadi Duta Genre Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 gitu Kak. Oke. Nah, Inop, kan sekarang kamu udah bisa dibilang sebagai Duta Genre gitu lah di Kabupaten Tanah Datar tahun 2025. Untuk kedepannya, apa program dan kampanye yang ingin kamu prioritaskan sebagai Duta Genre gitu di Kabupaten Tanah Datar sendiri? Tentunya saya juga mengambil dari program kerja yang kemarin saya sampaikan pas tes wawancara gitu kan Kak. Ada yang Gensos, generasi bersosialisasi, sama Gendes, generasi berdiskusi. Tapi saya lebih mengutamakan ke Gensos ini Kak, generasi bersosialisasi. Jadi kami mungkin tidak bisa hanya satu atau dua pihak saja, tetapi kami juga ingin mengajak atau berkontribusi dengan berbagai aspek-aspek pelayanan masyarakat lainnya yang ada di sekitaran sekolah inilah Kak. Contohnya kayak puskesmas, ataupun masalahnya untuk lebih mengadakan penyuluhan kepada sekolah-sekolah ataupun remaja-remaja lainnya tentang bahayanya triad KRR seperti seksualitas, pernikahan di usia anak, dan juga narkotika. Jadi kami lebih mengutamakan ke sosialisasi gitu Kak. Nah, Inop, Gendis, aku agak tertarik sih sama ini. Itu bisa dijelasin nggak generasi berdiskusi itu seperti apa sih?
Gendis atau generasi berdiskusi itu contohnya nih Kak, kayak kita ngadain forum, eh, kita melakukan penyuluhan terhadap remaja-remaja. Bagaimana sih eh, apa yang dimaksud dengan triad KRR, pengenalan berbagai penyakit yang bisa menghambat pertumbuhan remaja seperti stunting ataupun penyakit-penyakit yang dialami oleh remaja pada masa sekarang. Jadi kami ingin mengajak remaja untuk lebih mengetahui apa sih yang dimaksud dengan triad KRR, apa saja penyakit ataupun gangguan yang dapat menghambat pertumbuhan remaja gitu Kak. Oh, oke oke. Nah, Ino keren banget ya udah bisa jadi finalis. Nah, buat kalian bertiga Alhamdulillah. nih, kan mungkin emang kalian belum lulus tahun ini. Nah, di lingkungan manfaat tanah datar aja nih, di PIK Nurul Ilmi, apa yang mau kalian kembangin dan program-program apa yang mau kalian jalanin buat mengatasi permasalahan remaja yang ada di lingkungan manfaat tanah datar ini? Baik, mungkin saya Kak. Di PIK Nurul Ilmi ini saya akan mengembangkan program kerja saya yang mungkin tidak akan terjalan di Duta Genre tahun ini, yaitu tentang penyuluhan tentang pencegahan stunting, mensosialisasi atau memberikan edukasi kepada remaja-remaja manfaat tentangnya cara-cara pencegahan stunting dan pengetahuan-pengetahuan tentang apa itu stunting dan bagaimana cara mencegahnya. Apa yang mau Arum kembangin di PKR manfaat? Izin menjawab Kak. Yang ingin saya kembangkan di PIK Reman 4 Tanah Datar ini yaitu tentang bagaimana cara mencegah permasalahan yang terjadi di remaja sekarang ini Kak. Oh, jadi emang ingin mengatasi permasalahan remaja ya? Ya Kak. Nah, kalau Aura? Oke, untuk saya pribadi Kak, kalau saya lebih ke untuk kampanye media sosial tentang bagaimana cara memakai media sosial dengan bijak biar nggak ada dampak negatif ke kita Kak. Oke, berarti mereka yang bertiga ini walaupun belum lolos sebagai finalis Duta Genre Kabupaten Tanah Datar, tapi mereka bakalan mengembangkan banyak sekali program kerja mereka yang harusnya di Duta Genre di lingkungan manfaat Tanah Datar ini, teman-teman. Nah, harapan kalian apa nih buat generasi muda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Datar ke depannya? Kalau harapan saya untuk generasi muda terutama di Kabupaten Tanah Datar ini mungkin harus mempunyai edukasi atau mempunyai pengetahuan yang matang lah tentang cara-cara menghindari kenakalan-kenakalan remaja yang berkembang pesat di Kabupaten Tanah Datar ini, terutama kenakalan di stunting ini ya, untuk anak-anak remaja usia 10 sampai 24 tahun ini ya. Mungkin itu ya. Oke, kalau dari Inok mungkin sebagai itu gimana? Mungkin nggak banyak juga Kak, sebab harapan saya untuk remaja Indonesia, khususnya remaja yang ada di Tanah Datar inilah Kak, mungkin lebih ingin lebih paham apa yang dimaksud dengan triad KRR, menjauhi segala macam yang bisa mengganggu Inok bentar. pertumbuhan. Triad KRR itu apa, Nuk? Triad KRR itu seksualitas, narkotika, dan pernikahan di usia anak Kak. Oh, Jadi untuk menjauhi triad KRR itu dan menjauhi segala macam yang dapat mengganggu jalannya pertumbuhan pada remaja gitu Kak. oke. Dari yang lain ada yang mau nambahin nggak? Mungkin? Oh iya, Aura. Kalau menurut saya pribadi Kak, untuk harapan untuk remaja saat ini itu supaya bisa lebih menjadi pemimpin yang cerdas dan memiliki moral yang baik dan juga lebih bisa untuk menerima pemikiran dan pengetahuan yang baru. Jadi sih Kak. Oke. Nah, teman-teman, semoga apa yang mereka harapkan ini bisa terwujud nantinya bagi generasi-generasi remaja dan generasi-generasi muda Indonesia. Amin. Nah, terakhir nih,
ada nggak pesan yang mau kalian sampaikan buat penonton podcast Manfaat Tanah Datar, khususnya para remaja nih yang mungkin terinspirasi dari pengalaman dan perjalanan kalian di Duta Genre? Tentunya buat para remaja-remaja yang ada di, khususnya yang ada di Kabupaten Tanah Datar sih Kak, buat lebih memahami apa itu penyakit-penyakit yang dialami oleh remaja, dan juga kalau belum mengetahui, sebaiknya dicari tahu gitu Kak, apaan sih yang dimaksud dengan gangguan remaja. Dan pesan saya untuk remaja yang ada di Kabupaten Tanah Datar, jadilah remaja yang sehat, jadilah remaja yang kreatif, inovatif, dan tentunya produktif Kak, yang bisa berguna bagi diri sendiri maupun berguna bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin gitu aja Kak. Kalau dari Arif? Kalau dari saya pesan untuk remaja-remaja yang ada di Indonesia ini, terutama untuk di Kabupaten Tanah Datar ini Kak, jika ingin mengikuti audisi Duta Genre. pemilih Duta Genre ini atau di tahun-tahun berikutnya, agar disiapkan dengan matang, dengan secara berkas-berkas, pengetahuan, pokoknya materi-materi yang akan diuji di saat audisi itu, karena sesuatu yang dipersiapkan akan berjalan dengan lancar. Mungkin itu. Pesan dari saya yaitu terutama untuk remaja di Kabupaten Tanah Datar ya Kak, yaitu kamu jangan lupa ya untuk menghindari perbuatan buruk yang ada pada remaja-remaja sekarang, terutama pada gadget juga Kak, pernikahan di usia anak, seksualitas, dan narkoba gitu Kak. Jadi banyak kan sekarang orang-orang yang dia tahu tapi nggak mau ngecegahnya Kak. Iya. Gitu Kak. Aura. Kalau untuk saya, pesan saya untuk remaja saat ini, yaitu pertama jangan takut untuk mencoba, yang kedua jangan takut dengan namanya sebuah kegagalan, dan jangan takut untuk untuk tampil beda, karena setiap orang punya ciri khas uniknya masing-masing. So trust yourself and enjoy your life. Nah, Sobat Manfor, sudah kita dengarkan bagaimana cerita pengalaman mereka dalam ajang Duta Genre, serta semua pesan dan harapan mereka. Semoga kita doakan ya, semoga semua harapan dan pesan-pesan mereka bisa dijalankan oleh remaja-remaja Indonesia, khususnya di Kabupaten Tanah Datar ini. Nah, untuk kalian semua semangat terus ya, apalagi Inop nih udah jadi role model buat orang-orang di Kabupaten Tanah Datar nih. Nah, demikianlah Sobat Manfor, podcast kita pada siang hari ini. Saya Anissa Herliana, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.